Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga NA dengan saya Nur Aziz, dan di samping saya sekarang ada teman saya yang super sibuk dianya. Ini dia Kak Eki. Halo Kak Eki. Kenalkan, nama saya Eki Ya, Erdis. dari Euforia Fotografi. Terima kasih Mas Ya, Aziz. teman-teman tahu Euforia Fotografi? Kak, Euforia Fotografi lahir dari kapan? Sejak kapan? Eh, Euforia Fotografi barusan newborn. Loh, laki Mak? Newborn, Wis. ya. Baru guys. Baru kemarin, Kemarin. baru 1 minggu kemarin. Wih, baru 1 minggu, ini masih sangat fresh. Masih sangat Cara fresh. bayi ki cilik banget ini. Masih kecil ya. Tapi jangan kamu remehkan, sekecil dia loh. Tapi Terus, gede. eh? Tapi gede. Tapi gede. Thank you. Terima kasih ya Kang. Panas tawar. Wih. Sirup. Oh, ngomong-ngomong Euforia itu asal-asale kok gawe jeneng Euforia iki, asal-asale gimana Mas? Euforia itu dari kata euforia atau perayaan sebenarnya. Jadi Euforia Iya. perayaan. Terus jadi selebrasi lah, oh, karena itu saya bekerja di industri wedding dan prewedding di dunia fotografi dan videografi. yes. Jadi saya bikin nama Euforia untuk perayaan itu, Oh, untuk perayaan momen-momen seperti itu. Itulah kenapa aku bikin nama Euforia. dan baru saja. Dan baru saja Itu memang dari inspirasi sendiri atau dari teman? inspirasi sendiri, Inspirasi sendiri untuk Hidayah Dewi. untuk ide dia Yes, mantap. Baru lahir seminggu yang lalu. Ini tanggal piro ya? 13. 13. Ini tanggal 13, berarti tepat tanggal 6. Tepatnya tanggal 4. 4 malah. 4. Tanggal 4 April 4 April 2020. Itu lahirnya Euforia Fotografi. Fotografi. Tapi ngomong-ngomong, sebelum Euforia, Sebelum Euforia saya bekerja di sebuah perusahaan fotografi juga yang cukup besar, wih, di Alvin Fotografi. di Alvin Fotografi. Berarti Euforia itu ex Alvin Fotografi. Mantap. Bukan, Dan lahir. bukan Euforianya. Bukan Euforianya. Eki artisnya yang ex Alvin Oh Fotografi. iya benar. Nah, gitu. Ownernya yang ex Alvin, Nah, terus Eki-nya buat Euforia. Nah, Betul, kayak gitu. betul. Oh iya. Perlu diluruskan kata-kata itu memang. nah, Netizen itu maha benar, Bos. Lanjut lagi Kak Eki. Di Alvin udah lama? di Alvin kurang lebih 3 tahun, mau 4 tahun, jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Berarti udah cukup lama ya? Ya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah di sana. Langsung kerja di Alvin itu langsung jadi fotografer. Langsung jadi fotografer. Memang disk jobnya untuk fotografer. fotografer. Kayak Betul. gitu. Langsung motret wedding. Belum. Belum. Pertama tetap motret studio dulu. Oh, tahapnya seperti itu. Pertama seperti itu untuk penyesuaian. Terus jadi seiring berjalannya waktu di dunia prewedding, dunia wedding Meningkat lagi ke meningkat prewedding. Setelah prewedding ke meningkat wedding. lagi ke wedding. Seperti itu. Sampai terakhir kayak kalau nggak salah ke paket yang tertinggi. Iya kan? Ya. Paket tertingginya. Itu pencapaian seperti itu kan mesti ini ono suka dukanya sih. Mm-mm. Nah, Suka dukanya itu gini. Jadi di sana itu memang banyak sukanya sih sebenarnya.
banyak sukanya. No. Banyak dengan teman-teman. Ada teman-teman buat sharing. Dukanya ketika harus jauh dari keluarga. Mungkin Merantau. Anak rantau. Selain itu mungkin paling mesti ada momen-momen saat motret atau apa sing bikin apa ya, sakit hati lah atau apa sing gampangane menurut Eki iku momen sing paling mengesalkan seumur hidup Eki. Ada nggak sih? Nggak ada sih, cuman untuk mencapai target itu memang butuh mengasah kedisiplinan kita, mengasah keterampilan kita dalam motret. Kenapa kita bisa dipercaya menjadi head photographer, bisa mencapai yang seperti itulah. Jadi kepercayaan orang memang nomor satu kalau buat saya. Selain belajar dari fotografinya, tapi etika kita terhadap job tersebut, kepercayaan lah salah satunya itu memang harus dijaga. Kayak gitu, kepercayaan. Dan berarti Mas Eki kan ada seseorang yang mengajari Mas Eki dalam bidang itu juga sebelumnya kan pasti kan itu bisa diceritakan atau ya bisa diceritakan, mungkin teman-teman nanti bisa menjadi inspirasi lah. Awal mula di dunia fotografi atau awal mula di Alvin? Awal mula di Alvin sampai apa ya, belajarnya kan pasti ada seseorang yang sharing lah, yang kayak gitu. Nah itu tahap-tahapannya atau siapa saja sih yang berperan sehingga Mas Eki menjadi fotografer wedding? Kalau itu memang semua berperan sih untuk teman-teman saya di fotografer di Alvin. Dan itu nggak fotografer aja, dari semua saling sharing gitu. Dan di situ aku memiliki teman yang memang enak buat sharing, belajar. Meskipun aku yang tidak tahu aku memberikan tahu, dia yang tidak tahu tanya padaku, aku tidak tahu aku tanya sama dia. Istilahnya saling mengisi ya. Nah betul. Jadi nggak ada yang namanya senior junior itu nggak ada. Jadi enak di sana. Tapi waktu 3,5 tahun itu kan hampir 4 tahun ya, itu kan waktu nggak sedikit sih. Tapi tetap ada orang yang paling apa ya namanya, paling berjasa lah istilahnya dalam hidupnya. Ada orang berjasa. Siapa? Waktu itu di tahun 2018 atau berapa ya, atau 19 awal-awal di sana. Itu aku udah mau resign dulu. Wih, udah mau resign awal tapi udah mau resign, tak kerasan lah istilahnya. Nah terus ada orang tuh buat nyemangatin, maksudnya kamu tuh harus menggali potensimu, seperti itu loh, mengajari tentang fotografi, seperti itu. Yang paling jasa adalah Bang Hari. Ya. Bang Hari ya. Itu yang paling, itu suhuku paling sangat percaya di hidupmu. Ya. Nah, kalau ada Bang Hari di sini, apa yang kamu ingin ucapkan Bang Hari? Silakan. Sabar tinggal mendengar. Sehat selalu. Sebenarnya gimana ya, belajar sama dia itu gimana sih sebetulnya, dia itu orang yang jujur dalam arti gini, kalau kamu motret, kalau hasil fotomu itu jelek ya dia bilang jelek, tapi dia nggak melulu soal bilang jelek. Kalau dia bilang jelek pasti ada solusinya, seperti itu. Nah itu yang sampai sekarang masih ditanamkan oleh teman-teman di sana. Jadi sharing-sharing seperti itu sangat berpengaruh sih untuk di dunia fotografi. Tim ya istilahnya itu. Tim yang solid.
Berarti Bang Alvin itu termasuk apa ya, yang paling senior kalau dari umur kerja di Alvin, yang paling tua ya? Kalau yang paling tua enggak, cuman yang di Semarang yang paling tua Bang Hari. Oh, yang di Semarang yang Yang paling di tua Semarang. Bang Hari. Makanya banyak memberikan apa ya, inspirasi kayak gitu. Betul. Balik lagi ke Euphoria. Setelah ngulik apa ya, sejarah Eki mendirikan Euphoria. Nah, Euphoria itu yang jelas di bidang wedding dan prewedding, Ya. foto dan video. Konsepnya Euphoria sendiri seperti apa? Mau dibangun seperti apa sih Euphoria itu gitu? Kalau Euphoria sih saya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari style di Alvin sih. Tetap fine art wedding, fine art fotografi. Seperti itu, yang elegan, posing. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pose yang memang benar-benar candid, seperti itu. Jadi nggak hanya di fine art fotografi doang, tapi base-nya di fine art, seperti itu. Base fotografinya, stylenya di fine art. Glamor ya kalau nggak salah. Kalau Yeah. aku kalau lihat foto-fotonya Alvin itu glamor, glamor terus high key. Entah apa ya namanya Mas. Lebih ke elegan sih. Elegan lah. Warna-warna pastel, soft, Nah, seperti itu. itu kan kalau di Alvin kliennya China. Di Jepara sendiri. Kalau di Jepara memang seperti itu, memang tergantung dengan kulturnya masing-masing sih. Ya, karena Kalau kan di Jepara sepertinya lebih sedikit. ya yang mengikuti kultur apa ya, glamor. Rata-rata kan masih apa namanya? Jawa lah. Ya, betul. Jawa. Yang gitu ada Jawa kayak gitu. Nah, untuk menanggapi itu, masihkah menerapkan tema-tema glamor atau mengikuti kulturnya? Kalau saya sih lebih nggak terserah busananya sih, kalau kostumnya seperti apa. Banyak di Euphoria itu tidak yang memakai gaun, tapi memakai konsep yang memang saya berikan. Terserah mau pakai apa, yang penting warnanya seperti ini. Oh gitu. Karena kan style saya kan warna-warna soft, warna-warna natural, seperti itu. Bening Jadi nggak harus glamor juga sih. Nggak harus pakai gaun yang gede-gede, itu nggak harus. Wih, Seperti itu. seperti itu. Betul. Mantap. Jadi istilahnya kita menyesuaikan kultur-kultur yang ada di Jepara. Nah, dengan mix dengan karakter si Euphoria itu sendiri. Ya, betul. Jadinya kayak apa, lihat di Instagramnya Euphoria. Ya, fotografi. Gila. Terus lagi apa, kalau base camp atau kantornya ya, itu udah ada belum sih Euphoria? Belum, untuk saat ini belum. Karena memang kondisinya lagi seperti ini, ada Iya sih. pandemi corona. Belum sih, untuk kantor belum. Tapi belum. Tapi masih dalam rencana untuk ke depan seperti itu. Tetap rencanakan di kantor. Mau rencana buat studio juga? Kalau buat studio mungkin belum Jauh Belum. ya, masih jauh ya. masih jauh. Yang penting punya kantor dulu, Ya, mungkin kantor targetnya. dulu. Oh, kayak gitu. Nah, apa ya, Euphoria konsepnya IK dan lain sebagainya itu sudah pernah dapat klien kah, atau kedepannya sudah ada klien yang mungkin apa ya, menjadi inspirasi teman-teman lah? Kalau untuk klien di Euphoria udah banyak sih. Sebenarnya udah banyak. Sebelumnya udah banyak. Cuman karena seperti ini, banyak juga yang cancel. Guys, waduh kabeh bos. Banyak juga ada yang diundur. Waduh kabeh bos. Ada beberapa wedding sih, tapi nggak di Jepara. Ada yang di luar kota lah. Di luar kota. Jadi base-nya nggak di Jepara doang. Nggak di Jepara doang. Jadi yang luar kota boleh dong. Boleh. Ambil Euphoria. Boleh. Mantap. Terus kalau di jauh lagi boleh
Sumatera, Kalimantan. Boleh? Boleh. Siap. Available. Available. Siap. Bali. Bali. Wih, Oke. mantap. Next. Next bikin trip Bali. Brewet. Bromo dulu. Itu ada kan baru Euforia, ada promo atau apa enggak? Belum Belum ada. saat ini belum jalan. Belum ada. Tapi Karena rencana kan target marketing saya bukan seperti itu, Mas Teh. Promo tetap ada, tetap ada. Cuman waktunya aja yang belum tepat. Untuk buat promo ya. Untuk buat promo. Soalnya lagi pandemik. Nah, pandemik genting. pandemik genting. Ini kan tadi berbicara tentang kultur. Saya mau tanya balik Mas Aziz. Wis. Kok aku sih takoi. Saya kan di Jepara kan di dunia wedding atau prewed kan tidak selama Mas Aziz. Kulturnya gimana sih Mas orang-orang Jepara sebenarnya? Dari segi adat. Ya betul. Adat, dari klien, style foto. Kalau style foto di Jepara sendiri itu menurut saya itu masih biasa. Dalam artian permintaan klien tidak begitu tidak begitu tinggi seperti ini tidak. Adat juga tidak terlalu kental. Nggak tahu ya, itu dari dulu loh. Aku motret dari tahun 2011 itu adat itu kayak dibuat apa ya, ini cerita loh ya. Saya tidak menjelek-jelekan Jepara loh ya. Betul. Saya tidak menjelek-jelekan Jepara, dan ini memang benar-benar cerita. Adat itu hanya dijadikan simbolik kayak gitu. Acara kuncur itu kebanyakan simbolik. Acara apa kebanyakan simbolik. Jadi kayak kurang kental lah. Kalau dibandingkan saya pernah motret di area Solo, memang berbeda. Kultur di sana memang sangat kental banget. Bahkan ada yang namanya dukun manten. Nah, iya. Pernah nggak? Yang pakai rokok. Iya, yang pakai rokok terus. Ya pokoknya dukun manten lah. Itu ada, tapi di Jepara sendiri nggak ada. Yang namanya dukun manten nggak ada. Kayak gitu. Kulturnya masih sesederhana itu. Mungkin karena kurang kurang antusiasnya si pengantin untuk mempelajari kultur itu. Ataupun beberapa vendornya yang hanya menyediakan paket-paket yang seperti itu. Jadi dianggapnya ya wes isane ngene iki ngono. Nek pendapat saya ini betul. Sekali lagi bukan menjelek-jelekan Jepara untuk kulturnya loh ya. Memang kebanyakan seperti itu sih. Kebanyakan memang seperti itu. Dan bukan di Jepara doang. Oh, Semarang sendiri seperti itu? Semarang pun seperti itu. Wedding Jawa pun enggak yang seperti di Solo. Enggak seperti itu. Dan kebanyakan kan lebih wedding Jawa saat ini kan lebih banyak kayak yang modern. Benar. Kemarin memang tuntutan zaman sih mungkin. Kemarin juga pernah adatnya Jawa tapi kirapnya pakai saksofon. Nah, kan? Tuh. Nyambung nggak Mas? Sebenarnya nggak nyambung sih secara tematik ya. Betul. Tapi memang keinginannya ada seperti itu. Ya udah, kita sebagai tim dokumentasi tetap mendokumentasikan sebagus mungkin. Ya, tapi secara kultur itu aslinya kan bukan salah sih, tapi kurang tepat gitu tok loh. Seandainya kita melarang untuk pakai saksofon. Kalau Jawa kan depannya paling enggak nih ada nih. Si nari-nari gitu Mas. Ada yang nari, kadang pakai bergota. Gimana kuwi kayak gitu boleh. Kalau sebenarnya yang aku lihat di style foto di Jepara itu nggak aku temuin di beberapa kota lainnya. Dari segi style fotonya, terus apa ya, style foto ya memang kembali lagi ke kultur sih memang. Tapi tetap membedakan ya Mas, kultur di hasil foto dan video tetap membedakan, karena ceritanya pun sudah berbeda kan. Jadi terus? Yang aku mau
tekankan tuh cara foto biar style foto di Jepara tuh bisa level up gitu. Seleranya bisa naik lah. Nah gitu. Terus apalagi tentang yang saat ini yang aku lihat adalah foto-foto beauty shoot seperti itu. Maksudnya kalau di wedding aku biasanya memang beauty shoot, it's okay beauty shoot, tapi ya orang tuh harus bisa memahami antara foto makeup dan foto beauty shoot. Oh ya. Foto makeup dan beauty shoot. Jadi kebanyakan yang aku lihat memang foto beauty shootnya di depan makeup. Oh iya, di depan ring light. Nah, itu kayak apa ya Mas? Nek saya sendiri kayak pemane aku pun pos seandainya dulu memang sering banget kayak gitu, karena begitu ada model foto beauty shoot kayak gitu, itu kayak jadi tradisi yang harus ada di setiap momen wedding. Nah kayak gitu, itu kayak menjadi tradisi. Terus kalau sekarang saya momen itu tidak ada, atau pas akadnya cepet lah, ujungnya cepet, Mas ayo cepet akad kayak gitu, kan akhirnya tak tinggalkan dan itu ditanyakan. Nah kalau menurut saya gini sih, misal akad makeupnya mepet dan dia ngejar buat akad, kalau misal nggak bisa beauty shoot sebelum akad, ya mungkin sesudah akad. Yang penting baju untuk akad itu kita dapat beauty shootnya gitu. Seperti itu sih kalau saya. Misal kalau waktunya memang benar-benar mepet, ya kamu koordinasi memang lebih penting. Bilang ke klien kalau misal nanti ada beauty shoot lagi ya setelah ini, karena waktunya mepet. Nah, selain itu juga biasanya dari waktu akad ke resepsi itu pun juga pendek. Terus betul. Masih ganti baju lagi. Nah jadi kayak apa ya, momen kanggo beauty shoot iki kurang apa ya, kurang nyaman lah foto di gelak-gelak Mas. Nek 1-2 sih oke, siap. Tapi menurut Mas Eki, foto beauty shoot itu sepenting apa sih? Kalau menurut saya beauty shoot itu sebenarnya beauty shoot adalah pemanis, karena yang lebih intinya adalah momennya, momen dari pernikahan tersebut. Betul. Nah karena itu pemanis, ya memang dibikin semanis mungkin, bagus mungkin. Jadi kita itu yang aku mau giring teman-teman itu, kita kan kerja buat klien, bukan buat make up. Jadi kalau bisa momen buat klien, bukan momen buat make up kan. Gitu. Jadi kita kalau bisa fotonya yang beauty shootnya yang ya mesti nggak cuma di ring light aja loh. Kok boleh seperti itu. Terus caranya buat teman-teman nih yang mungkin nonton video ini, buat klien lah. Memang video-video saya channel ini Mas saya tunjukkan untuk klien, edukasi seperti ini yang memang seharusnya diterima oleh klien kayak gitu, dipaparkan lah biar klien itu mengerti. Kalau aku sih lebih ke koordinasi lagi sih Mas, ke kliennya, ke si mbak make upnya. Nanti setelah akad jangan langsung ganti baju dulu, gitu. Kita mau foto beauty shoot dulu. Sebagus-bagusnya make up, kalau nggak difoto percuma. Iya betul. Kan seperti itu. Betul. Terus, saya berarti intinya klien itu menata acaranya sebagus mungkin, kayak gitu ya. Kalau enggak ke nata acaranya sih, lebih ke proses dari make up sampai akad sampai beauty shoot itu memang harus sesuai gitu, tanpa ada gelaan. Nah, nek gelaan iki Mas, nek cepur iki apa ya? Sering ya? Nah, itu sering banget kok. Biasanya dari mana? Mas, cepat mau ganti baju ya. Dari mana? Dari saya dari si make upnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kerjasama itu memang harus perlu sih.
Iya, benar. Karena kan kembali lagi kita kan kerja buat klien, bukan buat make up. Buat make up. Iya, betul. Yes. Terus nih momen-momen terakhir nanti kita buat part 2-nya. Momen-momen terakhir di sesi ngulik ini ada tips buat teman-teman klien biar acara weddingnya berjalan lancar terus sesuai dengan keinginannya si klien lah. Tips-tips yang diberikan klien. Tips-tipsnya bikin rundown. Nah, itu yang paling penting. Bikin rundown yang jelas. Bikin rundown yang jelas itu paling penting. Terus jadi meskipun nggak ada WO, dia bikin rundown bisa dikasihkan ke fotografer, ke make up. Betul. Keluarga juga penting. Nah, betul. Rundown dibuat tapi keluarga nggak diberitahu. Nah, bahaya. Soalnya aku pernah Mas dikasih rundown semua make up dikasih rundown, terus fotografer dikasih rundown tapi keluarganya nggak tahu. Nah itu. Selain rundown apalagi Mas yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang mau mengadakan acara pernikahan? Yang perlu dipersiapkan mantap aja sih. Mantap. Nah. Terus lagi ada lagi? Udah sih, mungkin itu aja sih yang paling penting emang itu. Iya, kalau dari saya sendiri teman-teman yang penting jangan lupa koordinasi dengan semua vendor. Nah ya, yang penting kayak gitu. Terus usahakan sebisa mungkin teman-teman mengadakan meeting meskipun kecil-kecilan. Meeting semua vendor dikumpulkan, terus diberitahu acaranya kayak gimana, pemantapan. Kalau ada keganjalan nanti bisa diluruskan saat di meeting. Sekecil apapun acaramu, sesederhana acaramu, tapi kalau dikonsep dengan baik pasti hasilnya akan maksimal, mengenang, terus ngena lah, momen tersebut tuh ngena gitu loh. Karena kan kita di dunia wedding kan musuh kita hanya satu. Apa itu? Waktu. Ya bener banget, waktu. Jarak antara resepsi ke akad ke resepsi harus sesuai, jangan terlalu mepet. Terus rundownnya juga jelas, prepare-nya juga harus mantep kayak gitu. Betul. Oke, kayak gitu. Terima kasih Mas Eki. Euphoria Fotografi semoga sukses. Kayak gitu. Buat teman-teman buat teman-teman yang belum follow Euphoria Fotografi silahkan di follow, sama akun pribadinya Eki Ardis. Betul. Betul. Oke. Terima kasih waktunya buat Mas Eki yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi konten saya kali ini. Oke. Setelah ini kita akan buat part 2-nya. Bahas-bahas konsep mungkin. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen tanyakan apa saja yang belum saya tanyakan, silahkan tanyakan. Mungkin next saya akan buat part lagi sama Mas Eki. Silahkan ditanyakan mungkin tentang Euphoria atau tentang acara-acara wedding yang mungkin teman-teman masih kebingungan kayak gitu. Bisa tanyakan aja di komen, di like juga. Terus jangan lupa di subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih Mas Eki. Saya Nur Aziz dan Eki Ardis pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.